Manusia purba Homo wajakensis. Manusia purba Homo wajakensis ditemukan di Indonesia oleh von Rietschoten di Desa Wajak pada tahun 1888 dan Eugene Du Bois pada tahun 1889. Manusia purba ini hidup sekitar 60.000 sampai dengan 25.000 tahun yang lalu. Manusia Wajak diduga sebagai nenek moyang bangsa asli Australia atau bangsa aborigin. Kedua, jenis manusia purba ini disebut Homo karena memiliki kesamaan seperti manusia modern saat ini. Volume otaknya juga sudah berkembang bahkan sampai 1300 cc. Fosil yang ditemukan berupa tulang paha, rahang atas, rahang bawah, tulang kering, dan fragmen tengkorak dengan volume sekitar 1600 cc. Temuan Rietschoten ini digolongkan sebagai Homo sapiens pertama di Asia. Fosil tersebut kemudian diteliti oleh Eugene Du Bois. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa manusia purba ini sudah bisa membuat alat dari batu dan tulang. Tak hanya itu, Homo wajakensis juga diketahui sudah mengetahui cara memasak. Dari segi fisik, ciri-ciri Homo sapiens ini ialah wajah datar dan lebar, hidung lebar dengan bagian mulut menonjol, berat sekitar 30 sampai dengan 150 kg, tinggi badan kurang lebih 130 sampai dengan 210 cm. Otak sudah lebih berkembang. Tengkorak dari Homo wajakensis diketahui mempunyai persamaan dengan tengkorak masyarakat asli aborigin di Australia. Hingga Eugene Du Bois memperkirakan jenis Homo sapiens ini dikelompokkan dalam manusia modern yang masuk ras Australoid. Fosil dari Homo wajakensis juga mempunyai persamaan dengan manusia Niah di Sarawak, Malaysia, dan manusia Tabon dari Palawan, Filipina. Bicara tentang Homo wajakensis, kita akan selalu diingatkan pula kepada Eugene Du Bois, yaitu seorang dokter asal Belanda yang memiliki keinginan keras untuk datang ke Hindia Belanda atau Indonesia untuk mencari bukti-bukti akan teori evolusi Charles Darwin seperti yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species, walaupun saat itu masih syarat akan polemik akademik. Dengan mendaftar sebagai tentara Belanda untuk tenaga medis bersama istri dan anaknya, Du Bois akhirnya dikirim ke Sumatera. Du Bois selalu mencari waktu untuk melakukan misi utamanya, yaitu mencari fosil dan sisa-sisa nenek moyang manusia di sela-sela waktunya bertugas sebagai dokter tentara Belanda. Sayangnya, ekspedisi Sumatera rupanya belum berhasil dan dia mengalihkan perhatiannya ke Pulau Jawa. Hal ini dipicu adanya informasi tentang temuan fosil tulang-tulang manusia di Desa Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, yang kemudian dikenal sebagai fosil Wajak 1. Berdasarkan data tersebut, Du Bois melakukan penggalian di sekitar tempat penemuan fosil Wajak 1 dan berhasil menemukan fosil manusia Wajak 2. Selain tulang belulang dari Campur Darat, penemuan penting Eugene Du Bois selama penelitiannya di Jawa adalah beberapa fosil tulang hominid yang dia pastikan sebagai makhluk nenek moyang manusia yang selama ini dicari-cari oleh para pengikut teori evolusi Darwin. Temuan spesies hominid yang dinamakan Pithecanthropus erectus yang kemudian disebut Homo erectus, inilah missing link yang berhasil ditemukannya di Trinil, Madiun, Jawa Timur, yang lokasinya tidak jauh dari aliran Bengawan Solo. Temuan yang menggemparkan dunia ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah fosil kranium, femur, dan gigi hominid yang dipastikan dari satu individu yang sama. Sebagai seorang ahli anatomi, Du Bois berhasil merekonstruksi dan menyimpulkan bahwa kranium,
gigi, dan tulang paha tersebut memiliki hominid yang telah berjalan tegak, walaupun bentuk muka menyerupai kera. Dalam publikasinya disebutkan bahwa hominid tersebut adalah makhluk manusia kera yang berjalan tegak. Teguh Jacob dalam penelitiannya yang berjudul Evolution of Man in Southeast Asia pada tahun 1977 menjelaskan bahwa manusia wajak yang diklasifikasikan oleh Du Bois sebagai Proto-Australoid adalah hasil campuran antara ras Australomelanesid dan ras Mongoloid. Meskipun penanggalan absolut fosil manusia wajak masih belum ditemukan. Tetapi, jika kita mengacu kepada pernyataan Tengku Jacob tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedatangan ras Mongoloid di Jawa kira-kira berlangsung setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Hal ini sesuai dengan penanggalan C14 dari fosil fauna wajak. Sementara itu, berdasarkan posisi stratigratif situs diketahui secara relatif bahwa manusia wajak diperhitungkan telah ada sejak 40.000 sampai dengan 25.000 tahun yang lalu. Manusia wajak ras Australomelanesid sisa-sisanya masih ditemukan di Australia. Inilah yang menyebabkan sampel yang digunakan untuk penelitian adalah Kepulauan Melanesia, satu kawasan di Pasifik yang dekat dengan benua Australia. Kepulauan Melanesia meliputi beberapa kelompok yaitu Papua Nugini, Britania Baru, Kepulauan Bismarck, Pulau Irlandia Baru, Kepulauan Solomon, Kepulauan Fiji, serta pulau-pulau kecil lainnya yang seluruhnya berjumlah sekitar 341 gugusan. Pembagian wilayah antara Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia adalah berdasarkan ciri budaya atau kulturnya. Secara kulturnya, di antara ketiga wilayah tersebut, Melanesia yang paling dekat dengan Indonesia. Oleh karena itu, di dalam mengkaji prasejarah Melanesia, kita tidak akan lepas dari konteks proses migrasi bangsa-bangsa yang sekarang ini mendiami beberapa wilayah seperti Asia Tenggara, Oseania, dan Australia. Itulah tadi penjelasan tentang manusia purba Homo wajakensis. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.